Assalamualaikum warahmatullahi suaranya. wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai Rukol 2.3 ruang kolaborasi untuk praktek, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Imam dan teman-teman. Mari kita tetap bersemangat memulai belajar kita. Sudah berdoa, sudah menyiapkan semuanya dengan baik. Kita di identitas modul ini seperti kemarin ya, saya menguatkan bahwa hari ini kita berada di ruang kolaborasi sesi yang kedua. Jumlah jam pelajarannya sekarang terbatas sekali, dikurangi. Kalau kemarin itu ada 4 jam, sekarang hanya 2 jam pelajaran. Nah, karena kita terbatas, nanti kita semaksimal mungkin memanfaatkan waktu. Kompetensi lulusan yang dituju silahkan dibaca. Kemudian capaian umum modul, capaian khusus, dengan kegiatan ruang kolaborasi Bapak Ibu CGP diharapkan bisa menjelaskan konsep coaching secara umum, kemudian konsep coaching dalam konteks pendidikan. Pastinya juga harus bisa membedakan pengertian coaching dengan yang lain, konsep-konsep seperti mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Itu. Kemudian Bapak Ibu menjelaskan bagaimana berpikir coaching itu dengan alur tirta, bisa menerapkannya, kemudian bisa memahami kompetensi-kompetensi dalam melaksanakan kegiatan coaching. Kemudian juga mempraktikkan prinsip dasar kompetensi di dalam coaching itu dengan alur berpikir tirta, sesuai dengan tugas Bapak Ibu, baik di kelas ataupun di sekolah secara umum. Itu kesimpulan dari capaian khusus modul hari ini. Silakan dicermati di masing-masing. Ada 12 capaian seperti Bapak Ibu, kita punya agenda seperti biasa, ada pembukaan, ada refleksi pembelajaran, aktivitas sesi Rukol 2 yaitu aktivitas praktik coaching, kemudian ada review dan penutup. Nah, secara khusus tujuan pembelajaran pada sesi Rukol yang kedua ini, Pak Ibu CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Jadi ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu mempraktikkan alur percakapan tirta dalam kegiatan coaching. Kemudian yang kedua, melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang sudah dilakukan bersama CGP. Sesuai dengan kelompoknya ya Bapak Ibu. Nah, kita skenarionya begini. Di pembukaan tadi pas jam 15 lewat 5, kita nanti 15 menit ke pembukaan, nanti insya Allah dari 15.20 ya kita akan mulai. Nah, Bapak Ibu nanti ketika praktik coaching itu nanti seperti saya sampaikan kemarin akan masuk ke bor masing-masing. Kita praktik selama 30 menit. 30 menit itu berarti ada
Dua, di 30 menit itu ada 2 CGP yang praktik. Berarti 1 CGP praktiknya 15 menit. Diganti setelah 15 menit, ganti peran maksud saya. Kalau A dan B, per 15 menit pertama A menjadi coach, B menjadi coachee, maka ganti peran. Yang B pada sesi kedua menjadi coach, yang A menjadi coachee. Begitu ya praktiknya. Nanti ada instruksinya. Kemudian setelah 30 menit berjalan, Bapak Ibu tetap di bor mengisi lembar refleksi diri coaching. Jadi diisi. Kemudian setelah mengisi 10 menit, jadi Bapak Ibu selama 40 menit berada di bor. Baru kembali ke main room. Jadi main room itu masuknya di LMS, di tombol enter the room. Itu main roomnya. Kemudian untuk kegiatan praktik coachingnya masuk di bor masing-masing. Itu ya, sambil lalu saya jelaskan. Di 17 menit terakhir adalah penutup. Nanti penguatannya sambil satu-satu di ketika penyampaian hasil refleksi. Sambil lalu saya kuatkan. Begitu. Kemudian kesepakatan belajar dulu seperti biasa, harus disepakati ya. Secara umum hampir sama ya Bang, terkait dengan kesepakatan belajarnya, tapi untuk kegiatan ini yang terpenting Bapak Ibu ikuti dengan betul, dengan seksama, dengan cermat terkait dengan manajemen waktu. Kemudian yang karena nanti penilaiannya berada di hasil rekaman video. Selain waktu, kemudian bagaimana teknik melakukan kegiatan coaching. Nanti kan ada rubrik-rubriknya. Bagaimana kesepakatan belajarnya dulu dipahami, kalau memang sudah pas, baru saya lanjutkan. Kalau memang perlu ditambah, silahkan. Kalau sudah pas, Sudah, Bapak. nanti saya lanjutkan. Sudah, terima kasih. Jadi, Ade sudah pas. Kita lanjut dengan ini. Mana instruksinya di coaching. Nah, ini petunjuk ya Bapak Ibu untuk dalam kegiatan. Instruksi praktik coaching yang pertama, praktik coaching dilakukan dengan model atau alur tirta. Alur tirta itu alur T, sudah Bapak Ibu pahami. Pertama tujuan, kemudian setelah itu alur identifikasi, kemudian rencana aksinya, dan terakhir adalah TA-nya, tanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua, di praktik coaching dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 2 CGP. Kelompoknya sudah, insya Allah saya yakin sudah berkoordinasi, sudah siap semuanya. Kemudian yang ketiga, CGP secara bergantian berperan. Dengan berperan sebagai coach dan coachee. Bergantian itu 15 menit pertama, 15 menit kedua. Seperti itu ya. Topik yang dibahas bebas. Bebas artian terkait dengan kesulitan-kesulitan di dalam proses pembelajaran. Kegiatan di sekolah sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu ya. Salah sudah koordinasi. Kemudian yang kedua, masing-masing GGP melaksanakan praktik coaching selama maksimal 15 menit maksimal ya. Pak, 10 menit enggak apa-apa. Tapi maksimalkan, kalau bisa, tidak boleh lebih. Silahkan komunikasi baru diganti. Praktik coaching dilaksanakan di breakout room, di bor ya. Ini yang menjadi acuan nanti Bapak Ibu ya dalam melaksanakan
Nah, Bapak Ibu mendengar aktif ya. Pertanyaan grup bobot memberdayakan putri. Ini yang dinilai sama, ini prinsip-prinsip coaching. Di videonya Bapak Ibu nanti saya nilai seperti ini. Kira-kira sebelum mulai ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak Ibu langsung menuju bor masing-masing. Dan kegiatan coaching dimulai setelah saya rekam. Begitu ya. Mari kita menuju bor masing-masing. Disilahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Imam, apa kabarnya hari ini Bapak? Waalaikumsalam Pak Ade. Saya alhamdulillah baik Pak. Jenengan bagaimana Pak? Alhamdulillah saya juga baik Bapak. Saya mohon maaf nggih Pak, saya mengganggu siang-siang hari ini. Iya Bapak, tidak apa-apa, saya juga sedang senggang kok ini Pak. Jadi untuk hari ini kita membahas apa ya Pak? Begini Pak. Jadi salah satu murid di kelas saya itu ada yang tidak bisa fokus pada ketika saya berikan tugas. Nah, jadi itu kayak jadi troublemaker gitu loh Pak. Jadi sebelum tugasnya selesai, dia itu selalu mengajak teman-teman yang lain untuk bercerita. Nah, hal ini itu membuat anak-anak yang lain itu juga terganggu, sehingga anak-anak yang lain itu juga tidak bisa mengerjakan tugas tepat waktu, begitu Pak. Oh begitu ya Pak. Jadi ada salah satu siswa Pak Imam yang tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas dan berimbas pada siswa yang lain seperti itu ya Pak. Enggak Pak, begitu Pak. Nah, jadi kita berbincang-bincang sebentar ya Pak. Di akhir perekaman di sini nanti apa sih yang Pak Imam harapkan? Jadi saya ingin nanti itu semacam ada solusi begitu Pak, agar anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas itu nanti bisa fokus dan tidak mengganggu teman-teman yang lainnya Pak. Oke, jadi Bapak anak-anak ingin punya fokus saat diberikan tugas sehingga siswa yang lain tidak terganggu begitu ya Pak? Enggak Pak, benar begitu. Nah, Pak Imam sekarang coba jenengan ceritakan Pak secara detail kondisi yang Pak Imam alami saat ini oleh siswa gimana Pak? Jadi begini Pak, siswa saya itu sebenarnya anaknya itu tergolong di atas rata-rata. Maksudnya dia itu bisa kalau mendengarkan penjelasan saya. Nah, dia mendengarkan kalau saya sedang menjelaskan. Nah, ketika saya misalnya saya minta maju ke depan gitu, bisa mengerjakan tugas. Namun ketika saya berikan tugas mandiri nih Pak, dia itu tidak bisa fokus. Jadi sebelum tugasnya selesai, itu dia pasti jawil-jawil temannya. Jadi temannya itu diajak cerita, misalnya kemarin saya mancing dapat ikan besar di sungai. Nah, begitu sering apa yang dia menceritakan pengalaman yang dialami kemarin ketika sepulang sekolah atau tadi pagi di rumah, teman-temannya itu diajak bercerita. Nah, akhirnya ketika dia menceritakan pengalamannya itu, teman-teman yang lain kan otomatis satu kelas itu ikut semua. Jadi saya itu mesti meringkas kayak, ayo sudah selesai apa belum tugasnya, pasti begitu Pak. Oh iya iya iya. Jadi menurut Pak Imam itu siswa tersebut sebenarnya bisa mampu dalam pembelajaran, namun tidak bisa konsentrasi karena ingin menceritakan pengalamannya ataupun rencananya itu dia selalu ingin menceritakan kepada teman-temannya begitu ya Pak? Iya Pak, betul. Nah, menurut Pak Imam agar murid tersebut bisa konsentrasi penuh ini, apa yang Pak Imam lakukan? Sepertinya saya perlu ini ya Pak, apa namanya, mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran saya, dan juga mungkin menciptakan iklim budaya positif. Sepertinya begitu Pak. Baik Pak, wah itu bagus sekali loh Pak. Jadi anak-anak ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran yang juga menceritakan iklim positif dan budaya positif gitu ya Pak ya. Angge Pak. Menurut Pak Imam ini kompetisi sosial yang seperti apa yang ingin Pak Imam terapkan dalam pembelajaran? Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri sepertinya Pak dalam pembelajaran.
Dan ya bagus sekali Pak itu Pak. Jadi jenengan ingin integrasi antara KSE, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran. Seperti itu ya Pak? Iya, Pak. Nah, menurut Pak Imam, cara apa sih yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Menurut saya yang bisa dilakukan untuk mengintegrasikan kompetensi sosial, kesadaran diri itu sepertinya saya akan membuat namanya roda emosi. Jadi saya berencana membuat roda emosi yang saya pajang di depan kelas. Jadi nanti ketika anak datang akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan apa yang dirasakan, mungkin begitu, Pak. Wah, itu bagus sekali Pak Imam. Jadi Bapak akan membuat roda emosi dan menemukan kesadaran untuk menemukan kesadaran diri siswa masing-masing gitu ya Pak ya? Iya, Pak, begitu, Pak. Nah, kemudian menurut Pak Imam ini, apa yang bisa Pak Imam lakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik, Pak? Sepertinya menurut saya pada kegiatan awal pembelajaran, saya perlu melaksanakan teknik stop. Jadi sehingga anak itu mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaan mereka begitu, Pak. Nah, mungkin selanjutnya saya dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan pengalamannya, Pak. Dan apa yang dirasakannya di hari tersebut. Jadi sehingga anak itu dapat untuk menceritakan apa namanya unek-unek keluh kesahnya. Jadi setelah itu mendapatkan tanggapan dari temannya, menceritakan seluruh pengalaman, ya mungkin ya nanti tidak akan terpancing untuk ingin bercerita lagi. Ketika saya berikan tugas, sepertinya begitu, Pak. Saya akan melakukan, ini akan memberikan ruang untuk anak-anak ini bercerita. Begitu, Pak. Jadi Pak Imam akan mengisi kegiatan awal pembelajaran dengan mengajak siswa untuk melakukan teknik stop nih Pak nggih, memberikan kesempatan pada murid untuk bercerita tentang pengalaman dan perasaan yang dialaminya begitu ya Pak ya. Iya, Pak, begitu. Nah, tadi Pak Imam berbicara tentang penciptaan iklim positif dan budaya sekolah. Menurut Pak Imam ini, bagaimana yang Pak Imam lakukan dan menerapkannya itu seperti apa Pak? Menurut saya di kelas itu sebenarnya sudah ada keyakinan kelas, cuma belum sepenuhnya. Jadi mungkin saya akan merevisi keyakinan kelas dan memasukkan beberapa nilai yang bisa membuat anak tersebut meyakini bahwa mengajak teman-teman yang bercerita di tengah tugas tersebut mempengaruhi penyelesaian tugas. Saya juga berencana akan melakukan segitiga restitusi sepertinya begitu, Pak. Oke, jadi menurut Pak Imam akan merevisi keyakinan kelas seperti itu ya Pak ya, yang sudah Pak Imam buat. Nah, melaksanakan segitiga restitusi. Benar, Oke, benar, Pak. Sepertinya begitu. Pak Imam, jadi saya boleh merangkum ya Pak, yang akan Pak Imam lakukan adalah mengatasi masalah anak yang tidak bisa fokus dan mengerjakan tugas tersebut, yang yaitu ada dua, integrasi KSE dalam pembelajaran yakni dengan cara membuat roda emosi dan memberi kesempatan anak untuk bercerita di awal pembelajaran, dan yang kedua Pak Imam akan menciptakan iklim positif budaya sekolah dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah dan menerapkan segitiga restitusi seperti itu ya Pak. Enggak, Pak. Begitu, Pak. Oke, Pak Imam, di antara kedua hal tersebut apa yang dapat segera Pak Imam laksanakan? Menurut saya karena ini notabene-nya tidak memerlukan banyak waktu ya, Pak. Jadi mungkin saya bisa melaksanakan sekaligus begitu, Pak. Ya, berarti Pak Imam ini dapat melakukan hal tersebut sekaligus ya Pak? Enggak, Pak. Oke. Jadi menurut Pak Imam, siapa sih yang terlibat untuk membantu pelaksanaan ini sesuai dengan langkah-langkah tersebut? Karena ini berhubungan dengan murid saya di kelas, jadi yang sangat atau yang bisa membantu sepertinya anak-anak, Pak. Jadi seluruh anggota kelompok yang ada di kelas untuk membuat roda emosi juga untuk bercerita merevisi keyakinan kelas dan melakukan seluruh anggota kelas. Jadi kalau setiap anak sudah menyadari nilai dan perannya di dalam kelas, mereka akan dapat berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam menjalankan keyakinan kelas yang didefinisi tadi menurut saya seperti itu, Pak. Nah, Pak Imam, titik ini apa yang bisa Pak Imam dapatkan dari percakapan kita hari ini, Pak? Jadi untuk membuat anak yang tidak fokus tadi supaya tetap fokus itu saya bisa membuat roda emosi, kemudian memberikan ruang untuk bercerita di awal pembelajaran sehingga anak tersebut tidak terpancing untuk bercerita ketika diberikan tugas. Kemudian saya juga akan untuk merevisi keyakinan kelas dan juga akan melaksanakan segitiga restitusi. Nah, ini
Kapan Pak diterapkan Pak? Sepertinya besok Pak, besok saya sudah dapat memulai untuk membuat roda emosi dan merevisi keyakinan kelasnya. Saya juga memberikan kesempatan untuk anak-anak di awal pembelajaran sudah bisa langsung saya melaksanakan dan juga saya bisa melakukan segitiga restitusi pada anak tersebut Pak. Oh iya, baik Pak, itu bagus sekali Pak. Sepertinya sudah ada titik temunya ya Pak. Jadi kita akan berjumpa lagi setelah Pak Imam menerapkan KSE dan merevisi keyakinan kelas yang juga menerapkan segitiga restitusi. Seperti itu ya Pak. Oke Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Imam. Semoga bermanfaat. Oke, Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak Ade, apa kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam. Alhamdulillah baik Pak. Jangan bagaimana Pak Imam? Alhamdulillah saya juga baik Pak Ade. Bapak, sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin saya mengganggu waktu Bapak di siang hari ini. Saya ingin ketemu dengan Bapak sebenarnya ini Bapak. Oh iya, tidak apa-apa Pak Ade, saya juga sedang senggang, tidak ada pekerjaan. Jadi kita akan membahas apa ya Pak hari ini Pak Ade? Saya ini Bapak, jadi ada dua kendala yang saya hadapi Pak terkait hasil belajar siswa yang menurun dan alat yang dipakai di sekolah itu proporsinya tidak sesuai dengan jumlah murid Bapak. Oh, jadi begitu ya Pak. Untuk kendala yang dialami Pak Ade dalam proses pembelajaran terutama pada materi lempar cakram, ada penurunan motivasi dalam hasil belajar serta terkait sarana prasarana yang masih belum mencukupi ya Pak. Enggak Pak, seperti itu Pak. Baik Pak, sebelum kita ke pembicaraannya yang lebih dalam, nah jadi nanti di akhir pembicaraan kita nanti apakah yang Pak Ade harapkan? Pada intinya seperti ini Bapak, saya ingin nanti itu ada semacam masukan dan saran serta solusi terbaik begitu Pak, agar anak kembali mempunyai minat dalam pembelajaran saya terkait dengan pembelajaran lempar cakram Pak. Adanya peningkatan dalam hasil belajar juga seperti itu, serta ada solusi juga terkait dengan pembuatan karya inovasi untuk menunjang proses pembelajaran yang ada di kelas saya Bapak, terutama terkait dengan materi lempar cakram Bapak. Oke Bapak, jadi begini ya Bapak. Bapak berharap sekali adanya peningkatan motivasi belajar anak, kemudian adanya peningkatan dari hasil motivasi yang meningkat, serta adanya penemuan alat sederhana untuk membantu Pak Ade dalam melakukan proses pembelajaran semacam alternatif solusi begitu ya Pak. Enggak Bapak, jadi ini menemukan semacam alternatif solusi bagaimana caranya bisa memanjangkan antara motivasi belajar anak yang rendah, kemudian peningkatan hasil belajar motivasi yang saya harapkan bisa meningkat, dan membuat alat sederhana yang bisa membantu anak-anak dalam proses pembelajaran itu supaya kondusif Bapak. Pak Ade, sekarang coba jenengan ceritakan secara detail kondisi yang dialami oleh siswa dari Pak Ade, serta Pak Ade jelaskan detail gambaran kendala yang Pak Ade hadapi saat ini. Enggak Bapak, jadi saya itu seperti ini, ketika saya pembelajaran dimulai itu anak-anak itu merasa aneh terkait dengan pembelajaran lempar cakram, itu yang pertama. Jadi motivasi yang bisa saya lihat itu anak-anak merasa aneh dengan pembelajaran lempar cakram. Apa ini Pak? Terus seperti apa nanti pelaksanaannya? Begitu pelaksanaan anak-anak itu banyak yang tidak bisa, sehingga itu yang akan menurunkan kualitas anak-anak dalam pembelajaran itu Bapak, dan menyebabkan hasil belajarnya anak-anak rendah. Dan di samping itu ada pula alat lempar cakram yang jumlahnya tidak sesuai dengan murid Pak. Jadi komparasinya berbanding yang terbalik. Jadi anak-anak itu tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak yang lain ketika melakukan proses pembelajaran lempar cakram tersebut Bapak. Jadi begitu nggih Pak gambaran detailnya. Cukup kompleks juga nggih Pak Ade. Mulai minat belajar anak yang menurun, hasil belajar yang juga ikut menurun, kemudian jumlah alatnya yang kurang proporsional juga nggih Pak. Enggak, betul sekali itu Pak. Jadi ini merupakan masalah yang cukup kompleks yang saya alami saat ini Bapak. Nah, menurut Pak Ade, dari kompleksitas masalah yang sedang Pak Ade hadapi saat ini, apa sih kira-kira yang bisa Pak Ade lakukan?
Yang bisa saya lakukan yang pertama adalah menganalisis kebutuhan belajar siswa, Bapak. Jadi kemudian mengobservasi hasil analisis tersebut dan membuat perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Membuat desain pembelajaran yang menarik untuk anak-anak, yaitu membuat implementasi inti materi ke dalam materi games, ice breaking, kita kombinasikan dengan materi-materi tersebut yang dipadukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, Bapak. Kemudian membuat karya inovasi berupa pembuatan alat lempar cakram yang sederhana dengan modal yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kemudian dikreasikan sesuai minat anak-anak. Jadi anak-anak itu kami berikan tugas untuk membuat lempar cakram yang terbuat dari piring plastik yang di apa namanya direkatkan, kemudian ada selang air yang disatukan seperti itu. Jadi nanti itu saya harapannya adalah motivasi anak-anak meningkat seperti itu, Bapak. Wah, sangat menarik sekali itu, Pak. Bagus sekali loh Pak Ade, jenengan untuk perubahan itu. Jadi siswa ingin mengintegrasikan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran yang menyenangkan, berbasis kreatif dan inovatif, nggih Pak. Ini kalau Nggih, Pak. memang bisa dilakukan dan dapat diterapkan akan sangat menarik sekali Pak untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, terkhusus di sekolah jenengan Bapak. Nggih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ini yang sangat saya harapkan, Bapak, ke depannya supaya nanti anak-anak itu mampu dan mau melaksanakan pembelajaran di lempar cakram pada khususnya. Dan saya juga harus bersabar terkait dengan hal seperti ini, Bapak. Saya akan terus bersemangat untuk hal seperti ini, Bapak. Baik Pak, kalau menurut Pak Ade, hal apa yang menjadi fokus Pak Ade dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi serta inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran, Pak? Kalau pembelajaran berdiferensiasi lebih ke minat murid, Bapak. Jadi saya berikan kesempatan untuk bisa memilih materi yang ingin mereka lakukan sesuai dengan kesenangannya. Kemudian murid tersebut akan bisa mengeksplorasi secara bakatnya dan minatnya. Kemudian pada kreativitas itu serta inovasi saya akan membebaskan anak-anak untuk bisa membuat alat. Ya, bagaimana cara membuat alat yang bisa mereka pakai untuk menerapkan esensi materi dan tujuan pembelajaran yang ada di lempar cakram tersebut, Bapak. Jadi, yang dipakai untuk alternatif pengganti dari cakram aslinya, sehingga nanti komparasi antara jumlah siswa dengan jumlah apa namanya cakram itu bisa melebihi ekspektasi saya gitu, Pak. Nah, akhirnya adalah peningkatan motivasi serta anak-anak juga akan senang mengikuti pembelajaran lempar cakram seperti itu, Bapak. Oh, baik Pak Ade, sangat detail sekali apa yang Pak Ade jelaskan. Selanjutnya, untuk menggabungkan keduanya, apa yang Pak Ade lakukan? Yang akan saya lakukan yaitu membuat penugasan berupa laporan prakegiatan inti untuk mengetahui kemauan murid siswa dengan keinginannya. Kemudian dari laporan tersebut kita arahkan untuk dijadikan sebuah acuan ya untuk materi berikutnya, sehingga anak-anak akan memadukan kedua pembelajaran tersebut, Bapak. Baik Pak Ade, jika dilihat dari skor pencapaian saat ini, berapa nih Pak skor nilai 1 sampai 10? Kalau menurut saya sih masih 7, Bapak. Masih cukup jauh dari harapan, Bapak. Yang saya harapkan kan 10 nilainya. Jadi Wah, itu yang mantap. akan saya hadapi. Iya. Nah, kemudian menurut Pak Ade, apa yang bisa Pak Ade lakukan untuk membuat anak-anak bisa melakukan kerja nyatanya, Pak? Baik, untuk kerja nyatanya yang pertama adalah membuat rencana awal, laporan prakegiatan untuk mengkonsep keinginan siswa. Kemudian adalah merencanakan metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan keinginan murid-murid juga, karena ini kurikulum merdeka jadi sesuai dengan keinginan mereka. Yaitu yang ketiga, membuat rincian kegiatan yang detail. Jadi per sub-subnya itu akan dimasukkan. Kemudian yang keempat adalah merumuskan permainan yang dikombinasikan dengan materi intinya. Jadi permainan itu akan disesuaikan dengan materi intinya. Yang kelima adalah membuat alat alternatif pengganti cakram, sehingga komparasi itu nanti sesuai dengan kegiatan itu. Wah, sangat keren sekali Pak. Yang rencana akan Pak Ade lakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang jenengan hadapi, Pak. Nggih, betul sekali, Bapak. Jadi semoga saya bisa merealisasikan ya, Bapak ya. Baik Pak, tadi Pak Ade menyampaikan tentang penciptaan pembelajaran berdiferensiasi yang dipadukan dengan pembelajaran yang berbasis pada inovasi dan kreativitas. Untuk itu bagaimana penerapannya, Pak? Untuk penerapannya saya akan terus melakukan controlling penuh, Pak, serta evaluasi terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan oleh murid tersebut. Baik itu sebelum pelaksanaan maupun pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, sehingga anak-anak membuat dari awal sampai akhir itu bisa kami pantau secara betul dan detail, Bapak, dan itu kita kerjakan secara konsistensi, Bapak.
Oke, jadi menurut Pak Ade akan terus konsisten nggih dalam pelaksanaannya. Nggih, betul sekali itu Bapak. Baik Pak, baik Pak. Kalau bisa saya simpulkan nggih Pak, mungkin seperti ini. Kendala yang dihadapi yang pertama masalah minat belajar murid, Nggih, kemudian betul. yang kedua masalah hasil belajar murid yang menurun, dikaji dari minat belajarnya, kemudian alat-alat yang kurang proporsional terhadap jumlah murid. Nah, dari situ Pak Ade bisa memberikan gambaran-gambaran rencana pelaksanaan yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditimbulkan. Nggih, betul sekali Bapak. Jadi tadi sudah saya ceritakan tentang kendala dan saya juga memberikan gambaran-gambaran rencana ke depan saya akan seperti apa. Oh iya Pak Ade, beberapa hal tersebut apa yang dapat segera Pak Ade lakukan? Yang prioritas utama yang akan saya lakukan yaitu secara berkesinambungan ya Bapak ya, sehingga harapannya bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan saya. Kesinambungan terus menerus, konsistensi terus menerus seperti itu Bapak. Wah, menarik sekali Pak Ade. Berarti Pak Ade ini dapat melakukan hal tersebut sekaligus ya Pak. Nggih Bapak, leres sekali, betul Bapak. Jika dilihat dari apa yang sudah kita perbincangkan siang ini Bapak, skornya bagaimana ya Pak untuk harapannya ke depan dari Nah, 1 sampai 10? oke, betul. Skor yang akan saya harapkan itu skornya mencapai 9 sampai 10 lah, Bapak. Saya berkeyakinan penuh ketika anak-anak sudah diberikan penguatan serta stimulasi terhadap pembuatan materi tersebut, saya harapkan nilainya bisa mencapai sempurna 9 sampai 10, Bapak. Wah, mantap Pak. Menurut Pak Ade, siapa sih yang dapat membantu Pak Ade dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Yang bisa membantu saya yang pertama adalah yang utama Bapak Kepala Sekolah yang di sekolah, kemudian ada Bapak Wakil Kurikulum untuk membantu saya merealisasikan jadwalnya, serta rekan sejawat untuk membantu merumuskan bagaimana alat yang tepat untuk anak-anak sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan terhadap alat-alat yang kita gunakan saat itu juga. Itu Pak. Baik, jadi menurut Pak Ade, yang dapat membantu Pak Ade dalam pelaksanaan langkah tersebut adalah bidang kurikulum, rekan sejawat, PJOK, murid dan wali murid, nggih. Nggih, Bapak, betul. Itu yang akan kami kolaborasikan bersama, Bapak. Nah, Pak Ade, pada titik ini apa yang bisa Pak Ade dapatkan dari percakapan kita siang hari ini, Pak? Jadi percakapan siang hari ini saya merasa sangat senang sekali Bapak karena saya bisa mendapatkan masukan-masukan yang sangat luar biasa dari penjenengan Bapak, dan saya bisa merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan ke depannya sehingga nanti pembelajaran yang akan saya berikan terutama di materi lempar cakram bisa terlaksana dengan baik. Harapannya seperti itu Bapak. Baik, terus kapan mulai diterapkan, Pak? Insya Allah saya akan menerapkan setelah proses proyek ini selesai Bapak. Jadi proyek yang pertama kemarin di pencaksilat selesai, baru akan saya teruskan ke proyek di lempar cakram Bapak, sehingga nanti pembelajaran berikutnya bisa terrealisasi dengan baik. Baik Pak Ade, sepertinya sudah ada titik temu ya Pak. Jadi kita akan berjumpa lagi setelah Pak Ade menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran berbasis inovatif dan kreatif. Oke Pak. Oke, siap Bapak, betul sekali. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, terima kasih juga atas arahan dan masukannya, dan saya akan melakukan dengan penuh keyakinan yang kuat Bapak, sehingga nanti proses ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik Pak Ade, sama-sama Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam, terima kasih sekali. Ya. Terima kasih Pak Muhe dan teman-teman semuanya. Iya. Untuk refleksi diri, yang pertama apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi yang saya tangkap tadi adalah adanya proses secara alamiah antara coach dan coachee, sehingga proses komunikasi terasa bebas dan tanpa ada kendali yang dikontrol. Jadi tidak ada semacam controlling yang mengendalikan kita, sehingga proses komunikasi itu terjalin dengan alamiah. Kemudian proses komunikasi yang efektif dan efisien sesuai dengan alur yang ada di cerita. Kemudian sudah terbangun chemistry antara coach dan coachee. Jadi adanya perpaduan antara pembahasan yang lebih ke serius dan ada sedikit tadi pembahasan yang memang jokes-nya. Jadi ada sedikit
apa namanya, guyonannya seperti itu. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Jadi yang pertama yang perlu diperbaiki adalah atur posisi diri dalam berkomunikasi. Kadang-kadang kita kan merasa bahwa ketika komunikasi itu pandangan, arah pandangan, posisi diri, posisi badan itu tidak sesuai dengan komunikasi yang baik. Jadi kita bisa mengatur posisi tersebut. Kemudian termasuk pernapasan dan kendali diri, fokus serta konsentrasi terhadap inti dari permasalahan yang akan dibahas. Kualitas coach dan coachee ini akan bisa berjalan dengan baik, yaitu sama dengan teman-teman yang lain, yaitu seiring dengan berjalannya waktu. Dalam kata lain yaitu jam terbang dalam pelaksanaannya. Semakin sering kita berkomunikasi dengan seseorang, maka komunikasi kita akan terjalin dengan baik dan mungkin akan lebih bisa memahami titik temu dari permasalahan tersebut. Kemudian, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh, yaitu sebelum dan saat melakukan coaching, kondisi presence kehadiran penuh sudah sangat terpenuhi. Karena dari awal hingga akhir proses komunikasi ini bisa berjalan dengan baik dan secara sadar betul bahwa ini tadi sudah memenuhi kriteria tersebut. Saran saja sebelum pelaksanaan coaching, yaitu kita harus memahami karakter dari coachee kita, yaitu bagaimana nanti arah pembicaraannya dan lain sebagainya. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, lebih fokus dan konsentrasi aja terhadap titik fokus pusat permasalahannya, sehingga pembahasan utama coachee dan coach bisa terpenuhi. Untuk refleksi saya, yaitu saya merasa sangat bahagia dan sangat merasa dihargai dalam penyampaian titik pusat permasalahannya, sehingga menjadi pendengar yang baik dan berusaha menghadirkan diri secara penuh dan sadar. Kemudian untuk pertanyaan untuk coachee, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Perasaan saya sangat menikmati alur dan kondusivitas yang ada di coaching tadi ya. Jadi saya proses pembelajaran tadi sudah terjalin hubungan yang komunikatif, kemudian secara alamiah sudah muncul dan seperti itu Bapak. Terima kasih. Begitu ya, luar biasa Pak Adi. Hafal ya kayaknya, artinya sudah apa yang dirasakan, tanya Pak Adi, yang dirasakan selama proses itu sudah tersimpan, sehingga ketika kita diminta refleksi mengalir saja. Satu yang menarik ada kualitas diri. Kualitas diri itu dalam artian kualitas coachingnya, baik dari sisi coach ataupun coachee. Secara teoritis sudah panjang lebar tadi Pak Ade. Kemudian nanti kalau terkait dengan bagaimana kompetensi, prinsip dan sebagainya secara teorinya kan ada. Tapi tadi bagaimana proses itu alamiah. Tadi ya saya catat alamiah. Itu perlu perencanaan, itu perlu kesepakatan antara coach dengan coachee, baik secara konteksnya, kontennya itu di mana direncanakan, disepakati, sehingga tidak terkesan dipaksakan, tapi terkesan alamiah, tidak terkesan seperti diintegrasi, tapi terkesan kita ngomong-ngomong biasa, ada candaan, ada serius sesuai dengan fokus permasalahan. Tapi perlu diingat, tadi ada jam terbang, kita berbicara dengan orang lain, berbicara di depan umum, dengan teknik coaching itu ada beberapa prinsip yang berbeda. Kegiatan coaching harus dilatih betul, dipahami baik bagaimana pola pikirnya, prinsip-prinsip konsep intinya, kemudian juga bagaimana terakhir tadi katanya memahami karakteristik coachingnya. Semuanya perlu latihan, semuanya perlu pemahaman. Itulah untuk menjadi kualitas diri dari masing-masing menjadi lebih baik dari sisi coachnya, bagaimana posisi coach, bagaimana kriteria coach yang baik, bagaimana posisi ketika menjadi
seorang kuci, begitu sebaliknya. Terima kasih Pak Ade. Ini luar biasa, banyak hal yang dikupas. Terakhir kita ke Pak Imam, karena memang kita CCP-nya ganjil, jadi harus ada satu kelompok yang lebih lama ya. Pak Ade dengan Pak Imam, Pak Ade dengan Pak Cici tadi. Silakan Pak Imam sebagai penutup untuk refleksi. Iya Bapak, terima kasih untuk refleksi diri latihan coaching atau praktek hari ini di ruang kolaborasi 2.3. Refleksi diri apa ya yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Semua berjalan baik karena saya menyampaikan dalam bentuk tirta, yaitu tujuan sudah jelas, kemudian identifikasi masalah juga sudah jelas, dan rencana aksi sudah tersusun dengan baik juga, kemudian tanggung jawab sudah dengan baik. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, saya akan berusaha untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kunci saya, Pak. Yang ketiga, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau keadaan penuh sebelum saat melakukan coaching. Saya berusaha sebaik mungkin menyimak apa yang disampaikan oleh kunci dan menangkap sebaik mungkin. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya dalam hal berbahasa yang akan saya tingkatkan bahasa yang lebih baik lagi seperti apa, begitu. Untuk apa yang Anda rasakan pada saat di coaching, dari Pak Ade, setelah proses kegiatan coaching ini terjadi jalinan hubungan komunikatif yang baik, kemudian secara alamiah sudah muncul dan satu sama lain sudah mendapatkan gambaran penuh akan masalahnya, begitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Ini sebagai pamungkas, karena memang semuanya sudah panjang lebar dari tadi, yang memungkinkan saya punya gambaran dari kelas ini, luar biasa semuanya. Terakhir yang menarik di Pak Imam, kolaborasi ya, karena memang 3 CGP ini tadi sempat bolak-balik di BOR 1 dan BOR 2, sehingga memungkinkan terakhir Pak Imam tadi sudah panjang lebar, tidak banyak mengupas tentang itu karena sudah panjang lebar. Semua refleksinya mengacu kepada perbaikan kualitas coaching. Coaching itu adalah sebuah keterampilan, sebuah kompetensi yang memang harus dilatih, yang memang harus dipelajari secara konsep inti, sehingga bisa sesuai dengan parameter, sesuai dengan instrumen, kriteria yang disyaratkan sebagai seorang coach. Dan bahkan untuk menjadi seorang coach itu harus apa? Harus belajar khusus, harus sekolah, harus ikut kursus, harus ikut apa? Itulah yang perlu kita pahami sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Bapak Ibu adalah calon-calon coach yang hebat, calon-calon pemimpin pembelajaran yang hebat. Begitu ya. Nah, kita hari ini sudah sangat luar biasa, panjang lebar terkait dengan coaching. Nanti kita ketemu di elaborasi. Terima kasih semuanya. Luar biasa kelas ini, kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya karena memang cuaca hari ini baik Pamekasan ataupun mungkin Sidoarjo mendung dan hujan, sehingga memungkinkan jaringan internet bisa terganggu. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah pukul 2.3 berjalan lancar. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Puji, Bu Wahyu, para PP. Sehat selalu Bapak Ibu. Sehat selalu, teman-teman.
Assalamualaikum.